Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sehat-sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Hari ini tadi sudah sepekan gak ketemu sama kawan, baru dapat kabar di kantor ternyata lagi dapat ujian asam urat. Jadi seminggu ya undi dengan saya ujiannya asam urat. Jadi inilah kenapa kita harus menjaga kesehatan. Nikmat sehat itu rasanya nikmat, meskipun sehari hanya megang uang 100 itu nikmat. 100 nopo? 100 rupiah. Itu luar biasa, pasti ada kalau punya 100 rupiah. Nah, dalam kesempatan ini majelis ilmu kita tidak hanya kita menyampaikan materi tafsir, tetapi juga kita mengingatkan kita semua Bapak Ibu untuk bersyukur pada Allah SWT atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita, dan semoga kita termasuk hamba yang bersyukur. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat tabiin, dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertemuan kedua dari surah At-Takwir. Setelah pertemuan pertama kita mempelajari muqaddimahnya, pendahuluan, dan juga ayat 1 sampai ayat yang ke-14, maka sekarang kita akan masuk dalam tafsirnya. Ingat ada 12 tanda kemahakuasaan Allah. 6 tanda terjadi di dunia, 6 tanda lagi yang lain di akhirat. Allah perlihatkan di akhirat. Yang ketika di dunia ini kemudian terjadi menunjukkan hari kiamat sedang berlangsung. Jamaah rahimakumullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Kemarin kita sampaikan matahari digulung, kalau sebagai ilustrasinya Bapak Ibu ngertos imamah orang Arab. Aduh, salah nulisnya. Menikah gulungan menikah namanya imamah. Jadi sorban digulung-gulung kemudian diikat. Ya, bahasanya adalah matahari itu digulung seperti orang menggulung imamahnya ini. Kan nggak ada imamah yang lonjoran, digulung-gulung, dilipat dengan mudahnya, dengan ringannya, dan juga dengan fleksibel, ditekuk-tekuk dan kemudian dilipat-lipat. Nah, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, apabila bintang-bintang berjatuhan. Kemarin saya mau melihatkan bagaimana bulan itu melindungi bumi dari meteor yang jatuh, yang kemudian terjaga oleh bulan. Maka kemudian bulan, kalau Bapak Ibu lihat permukaan bulan rata atau tidak? Ini permukaan bulan kayak gini. Nah, ini kan tidak rata, permukaannya tidak rata. Kalau dibilang wajahmu kok halus kayak bulan, itu ngenyak itu. Padahal bulan itu permukaannya tuh kayak gini, gak jelas, nggak rata. Iya, memang kalau dilihat dari jauh kelihatan bagus, ya kan? Dia jauh. Bang Sinawang enak ya, bulan bunder keser-keser gitu, semrowong. Ternyata kalau dilihat ya ini. Nah, bentukan lubang kawah ini boleh jadi terjadi karena serangan atau benturan benda-benda langit yang dihalau oleh bulan sehingga tidak sampai ke bumi. Jadi bulan, maka kita tidak boleh mencela ciptaan Allah. Bulan apa sih fungsinya? Gitu. Dia nggak bisa memancarkan cahaya sendiri. Ya iya, dia memantulkan dari matahari. Nah, wa idzal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung dihancurkan. Gunung yang besar, gunung apa ya yang terbesar menikah? Gunung yang terbesar Merapi. Gunung terbesar di dunia mawon nggih, bukan di Indonesia. Ya Everest menikah. Termasuk Everest yang kemudian sampai pucuknya itu membeku. Itu gunung membeku. Ini
Oh, ada lagi Bapak Ibu nih. Ini puncak gunung. Jadi inilah gunung yang besar, kemudian juga dihancurkan oleh Allah, dan kemudian dikatakan bahwa suyirat, dihancurkan. Gunung itu warnanya apa tuh Bapak Ibu? Warna gunung apa Pak? Enji. Jadi ada gunung yang warna-warni, gunung yang warna-warni, warna-warni di Cina. Ini gunung Bapak Ibu. Dan ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Gunung itu warna-warni. Kalau Bapak Ibu melihat di Madinah nggih, Gunung Mahnet, Jabal Mahnet di Madinah. Jabal Mahnet ini yang kemudian memiliki daya tarik, dia bisa narik kendaraan. Jadi kendaraan itu kemudian bisa tertarik olehnya. Bisa kemudian sampai 110 km per jam. Kala itu kepala kami yang melihat. Nih kita lihat namanya Jabal Mahnet. Jadi, kalau nanti bisa nih, daya tarik Jabal Mahnet. Jadi kemudian kita tidak tahu gunung mana yang menarik mobil ini. Gunung yang mana? Meskipun ini seperti kayak gini Bapak Ibu, pohonnya itu kadang kemudian menjadi daya tarik wisatawan Arab untuk bikin kemah di bawahnya. Mobilnya berhenti, kemudian bikin kemah, tenda, sepeda anaknya dikeluarkan dari mobil, teko, ceret, makanan, kopi dikeluarkan untuk berwisata. Jadi sangat berharganya pohon seperti ini di sana. Ini Jabal Mahnet. Yang pernah kami lihat adalah ada warnanya hijau, ada warnanya hitam, dan juga ada warnanya merah. Ya merahnya kemudian tidak merah, kemudian merah banget. Apakah diperlihatkan kecepatannya? Ini Jabal Mahnet. Jabal adalah gunung, Mahnet. Nah ini mulai tertarik ke belakang. Ini tertarik Bapak Ibu. Ini tidak diundurin, tapi memang tertarik. Tapi memang harus hati-hati, karena ini jalannya dimundurin. Tinggal dia patah balik aja nanti bisa ke belakang Bapak Ibu. Padahal jalannya datar. Jalannya datar. Ini bisa cepat. Oh hati-hati nih. Ini mobil kedutaan. Ini adalah Jabal Mahnet, dan di sini ada onta, ada telaga, dan ada oase. Ini adalah gunung. Nah, jamaah rahimakumullah, yang sehebat itu, yang sebesar itu, dan yang sekuat itu yang disebut dengan gunung pun akan dihancurkan oleh Allah dengan mudah. Wa idzal isyaru uttilat, apabila onta-onta bunting ditinggalkan, maka kalau kita kemarin lihat bahwa barang berharga yang dimiliki oleh orang Arab adalah onta. Di antara onta yang berharga adalah onta yang bunting, karena itu adalah panennya di situ, labanya, keuntungannya adalah di situ, karena akan melahirkan anak. Onta ada kemudian 2 punuk, ada yang 1 punuk. Ini onta. Bapak Ibu pernah makan telur onta? Oh belum. Mau makan tidak? Telur onta. Onta tidak bertelur ya. Onta tidak bertelur, jadi nggak bisa dimakan. Ini telur onta. Yang kemudian sebutan onta sendiri ada di dalam Al-Quran. Kurang lebih ya, ada 20 nama hewan yang Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim, dan masing-masing hewan memiliki keutamaan dan keistimewaan yang harus kita perhatikan. Kalau Allah menyebut dengan onta yang bunting, maka padanannya apa? Harta yang termahal yang dimiliki oleh manusia sekarang ini apa? Mobil. Mobil mungkin mobil yang mahal, yang miliaran. Mobil kemudian sebagainya. The Beast, mobilnya Presiden Amerika itu berapa miliar itu, di rudal nggak hancur dan sebagainya. Ini menggambarkan adalah semahal, semewah apapun barang yang dimiliki oleh manusia, kala itu saat terjadi hari kiamat pun akan ditinggalkan. Ya ini menggambarkan jangankan anak-anak ya, anak, istri, suami, saat terjadi hari kiamat pun akan ditinggalkan, tidak digubris. Yang katanya hidup semati, enggak, itu kiamat iki, kiamat. Jadi enggak kemudian dihiraukan. Baik, sampai bahasanya adalah orang ibu yang hamil pun sampai merojoli. Betapa dahsyatnya sesuatu yang berharga pun kemudian tidak menjadi berwujud di hadapan manusia kalau terjadi kiamat. Wa idzal wuhusyu husyirat, binatang-binatang liar yang dikumpulkan yang mereka saling melukai satu dengan yang lainnya. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan dipanaskan. Wa idzan nufusu zuwijat, apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuhnya. Dari situ kemudian kita masuk di sini jamaah rahimakumullah pembahasannya. Bapak Ibu sudah lomba 17-an? Sudah? Oh, sudah nggih? Sudah.
Alhamdulillah. Saya ikut tapi kalah. Lomba makan kerupuk kalah. Mungkin kelamaan baca doanya itu. Yang lain udah makan, ini masih doa. Zaid. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini kemudian dilihatkan bahwa kenapa surah At-Takwir dimulai dengan sesuatu yang menakutkan. Ya, ini adalah gambaran yang sebenarnya tentang hari kiamat, di mana Allah menunjukkan terkait dengan kemahakuasaannya saat terjadi hari kiamat. Sesiapapun dia yang kemudian memiliki kekuasaan, kewibawaan, ketokohan, banyaknya pengikut, itu kemudian tidak ada apa-apanya saat terjadi hari kiamat. Seseorang yang selama hidupnya kemudian dia mengingat dengan terjadinya hari kiamat, bahkan kemudian sampai menantang kapan hari kiamat, tunjukkan hari kiamat, menantang, maka di saat diperlihatkan ini pun dia tidak bisa berkutik sedikit pun. Maka ketika matahari sudah dilipat, dikumpulkan, satu dengan yang lain dibenturkan, maka ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada tatanan kehidupan di alam raya ini. Galaksi di Bima Sakti yang kita tempati, satu dari banyaknya galaksi. Jumlah galaksi, berapa jumlah galaksi di alam semesta? Bukan merek HP nggih. Mboten. Ini galaksi itu seperti ini. Ini katakanlah sini nggih. Misalkan kita ngambil sini Bapak Ibu. Ini namanya satu galaksi. Satu bundaran ini. Itu satu galaksi. Satu bundaran ini kemudian ada namanya Bumi, ada Mars, apalagi nama-nama planet, ayo Pak Ali. Kemudian ada Jupiter, ada Uranus, ya kan, Neptunus, Pluto. Itu kemudian di sini itu satu galaksi, matahari di tengah, dan kemudian nanti ada bumi kemudian dilingkari dengan bulannya. Itu baru satu galaksi. Dan ini kumpulan dari galaksi-galaksi membentuk satu lingkaran besar. Ini adalah kumpulan dari galaksi-galaksi, Bapak Ibu. Nah, ini baru macam-macam galaksi. Ini bentuknya kayak gini. Ini bumi itu bagian dari kecil di sini. Dan semua alam raya ini kemudian banyak sekali galaksinya. Sampai kayak gini. Ini kalau kita lihat kan kecil, tapi kalau diperbesar, oh ini ada mataharinya. Kalau bahasa kita ada planet-planetnya. Ini. Maka ketika kita membaca Allahu Akbar, tidak hanya membayangkan Indonesia saja, satu bumi saja, bukan. Alam raya, Bapak Ibu. Alam raya, Bapak Ibu menamai kalau misalkan naik pesawat dalam perjalanan jauh yang di atas 32.000 kaki di atas permukaan laut, itu kan nanti lihat awan bertumpuk-tumpuk. Anjir. Ya kan, awannya itu bertumpuk-tumpuk. Kita sudah di atas awan, di bawahnya masih ada awan, di bawahnya lagi masih ada awan. Putih itu. Itu masih dalam satu atmosfer. Kita masih berada di satu atmosfer. Masya Allah, sebanyak ini Bapak Ibu. Dan jumlah galaksi alam semesta banyak ini. Gitu. Nah, inilah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan satu benda kalau diterbangkan dari bumi menuju galaksi yang lain, kepada matahari aja kemudian sampai 100 berapa? Sampai kecepatan cahaya. Katakanlah sampai 200.000 ke tahun kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya cuma weng gitu aja. Kecepatan cahaya itu berapa toh? 3 kali 10 pangkat 8. Iya Bu. 3 kali 10 pangkat 8. Kecepatan cahaya berapa kilometer per jam? Kita lihat nih. Oh, 700 juta mil per jam. Kok nggak ada? Karena ini ya, karena kilometer per jam. Terus cepatnya kayak apa? Kecepatannya dulu kayak apa? Ini 299 juta 792.458 meter per detik. Detik, tik itu sudah sampai sekian ratus juta kecepatannya. Itu cahaya. Maka kemudian kalau lihat peristiwa Isra Mi'raj, bagaimana kemudian Allah memulai dengan subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Betapa cepatnya Nabi melakukan perjalanan secara fisik dan rohnya, yang kemudian Allah lindungi secara fisik dan rohnya. Dalam satu musibah kecelakaan jatuh ke laut, kira-kira hancur nggak pesawatnya? Hancur, pesawatnya hancur pada jatuh ke laut.
dengan kecepatan yang kalau kita lihat berapa ratus kilometer per jam. Ini kemudian dalam kecepatan yang sangat tinggi, kemudian kalau tidak dilindungi, seseorang melakukan perjalanan tidak ada pelindung badannya, maka akan rusak. Allah melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali ke sini, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwa bagaimana kemudian bintang kemudian berjatuhan, gunung kemudian dihancurkan. Jadi tiga hal ini, matahari, bintang, dan gunung, itu kan menjadi penyeimbang. Gunung itu menjadi pasak bumi, menjadi penyeimbang. Kenapa ada muncul satu gunung baru, kemudian hilang gunung yang lain? Untuk menjadi penyeimbang, Bapak Ibu. Maka menjadi pasak. Autadan itu adalah pasak. Allah menjadikan gunung sebagai pasak-pasak penyeimbang bumi. Kalau penyeimbang itu sudah kemudian dihilangkan, ya goyang. Goyangnya bumi kemarin berarti hari nopoge yang terjadi gempa di Bekasi baru 4,8. Nggak sampai sini kan, alhamdulillah. Kami dapat kabar malah di Bengkulu itu ada gempa di Bekasi. Itu baru 4,8. Itu sudah kemudian memberi rasa efek takut. Kalau misalkan yang sampai 8 skala Richter itu juga memberikan rasa efek takut. Nah, inilah kemudian tiga tanda yang pertama yang menunjang terjadi di dunia. Jadi Allah perlihatkan ini loh tiga tanda pertama yang ketika terjadi masih di dunia, belum masuk di akhirat. Gunung sudah dihancurkan. Pengen lihat bagaimana Gunung Merapi hancur? Jangan. Berarti itu menyaksikan kiamat. Dan orang yang menyaksikan kiamat berarti orang-orang yang tidak beriman. Dan Allah akan wafatkan orang-orang beriman sebelum terjadi hari kiamat. Betapa mengerikannya itu. Gunung dihancurkan, bintang-bintang kemudian dijatuhkan. Bapak Ibu pernah nimbang tidak berat satu bintang? Berapa ge? Berat satu bintang di langit itu berapa? Kita lihat 2 juta triliun ton. Pripun nimbangnya pripun ini? Ilmunya pripun nih Bapak Ibu? Matahari bintang kita memiliki massa sekitar 2 juta triliun. 1 triliun ada sudah 1000 miliar kilo. 2 juta triliun ton. Allahu Akbar. Setara dengan 333.000 kali massa bumi. Jadi 300 bumi sebesar ini itu dilipat gandakan 333.000. Itu satu bumi. Dan itu menghantam bumi. Benda sebesar ini kemudian menghantam bumi. Jadi apa bumi itu, Bapak Ibu? Dan itu baru satu. Di langit itu jumlahnya banyak, jumlah bintang-bintang itu. Allahu Akbar. Jadi betapa kemudian bumi itu memang sudah tidak aman untuk ditempati saat terjadinya hari kiamat. Maka kalau ada orang dengan teknologi yang dibangun, buat bunker yang kemudian kedap suara akan melindungi dari berbagai macam bencana, sudah tidak berlaku saat terjadinya hari kiamat. Pesawat selam, kapal selam yang kemudian dengan tenaga nuklir yang akan kemudian masuk ke palung terdalam, namanya palung apa? Palung yang terdalam di laut? Mariana. Palung terdalam namanya palung Mariana. Kenapa disebut palung Mariana? Kenapa tidak Mas Mariono misalnya? Ya kan Mas Mariana terlambat. Kedalaman 11.000 meter. Ya, dari kedalaman itu 11.000 meter, berarti 11 kilo itu palungnya Bapak Ibu. Kalau menawi Mersani niki palung Mariana. Ya kurang lebih ngeten niki. Jadi palung, namanya juga palung. Sama seperti di pantai selatan pun banyak palungnya. Palung. Jadi ke dalam dan semakin ke dalam itu juga ada binatang yang tidak pernah kita jumpai di permukaan. Ini ngukurnya bagaimana? Allahu alam. Dan ini kemudian sudah terdetek ya. Apakah ada yang lebih dalam? Allahu alam. Mungkin sumur dalam palung Mariana. Itu lebih dalam. Palungnya sudah dalam, kemudian ada sumurnya lagi gitu. Dalam lagi. Oke, kita percaya ada ciptaan Allah yang demikian itu. Wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal isyaru uttilat, ketika kemudian onta yang bunting tadi kemudian ditinggalkan. 3 tanda di atas sudah kita sebutkan, matahari, kemudian bintang, dan kemudian gunung. Sekarang kita masuk bahwa isyaru uttilat, harta yang mahal yang dimiliki oleh manusia, yaitu isyar,
sekalipun saat terjadinya hari kiamat itu, apakah ada gambaran gini, ada dua persepsi gini Bapak Ibu. Isyar ini kan binatang onta yang bunting. Bunting itu kan kemudian ada pada masa-masa lampau, jadi kan pada masa-masa lampau. Apakah pada saat terjadi kiamat itu nanti dengan perkembangan teknologi itu akan menjadi turun? Jadi turun kembali pada transportasi zaman kuno tradisional. Sekarang ada pesawat, mungkin bisa jadi kemudian akan hilang, teknologi itu akan hilang dan kembali kepada tradisi kuno. Itu yang pertama. Yang kedua, al-isyaru, binatang onta yang bunting ini bisa menjadi analogi harta termahal yang dimiliki oleh manusia saat terjadinya hari kiamat. Apapun bentuknya, tapi dia adalah harta termahal yang dimiliki oleh manusia. Kalau onta adalah alat transportasi, maka ini adalah jet pribadi termahal di dunia. Berapa harganya? Ini jet pribadi. Biliun, 10,2 triliun. Ini adalah jet, pesawat yang kemudian mahal, sarana transportasi. Pun kemudian kalau kita orang Gudean punya jet, kira-kira bermanfaat apa mboten? Tidak bermanfaat ya. Maka bisa jadi al-isyaru yang di sini disebutkan dengan onta betina yang bunting adalah semua harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia, yang dieluk-elukan, yang kemudian dibangga-banggakan. Itu menjadi simbol kemewahan. Fir'aun memiliki piramid. Fir'aun semakin besar kekayaannya, maka piramidnya akan semakin besar. Semakin kecil, misalkan piramid punya cucunya, itu kecil juga. Itu tanda kekuasaannya. Kalau misalkan Namrud memiliki istana, semakin kaya istana semakin megah, itu simbol kekayaan dan kekuasaannya. Manusia memiliki apa yang dibanggakan. Bahkan kemudian kalau gedung itu kemudian mewah, megah, saat terjadi hari kiamat pun akan ditinggalkan oleh pemiliknya, tidak mungkin dijaga. Wa idal wuhusyu husyirat, apabila binatang buas itu yang kemudian mati karena serangan dari binatang yang lain, itu kemudian dikumpulkan untuk saling memberi balasan satu dengan yang lainnya. Itu binatang yang kemudian bahasa kita adalah terzolimi oleh binatang lain, ditanduk kemudian terluka dan mati, diserang, diterkam kemudian terus mati. Dan apalagi yang lainnya. Berarti besok ya juga ini. Kemarin saya beli jebakan biawak. Jebakan biawak. Jadi kenapa sekarang misterinya terkuak? Kenapa telur hilang, telur ayam hilang? Kenapa anak ayam hilang, anak ayam kalkun 3 hilang, biasa hilang? Oh, ternyata kemarin kelihatan biawak. Dengan santainya dia berjalan. Sekarang saya udah beli dan tinggal masang. Ini jebakannya Bapak Ibu. Maknanya adalah saya melihat bahwa ayam yang kemudian dimakan oleh biawak pun akan dibangkitkan oleh Allah. Bagaimana ayam kemudian membalas kepada biawak, yang kemudian biawak lebih kuat secara fisik dan kemudian lebih keras kulitnya dibanding dengan ayam, yaitu anak ayam, Pak. Gimana balasnya? Allahu a'lam. Tapi kemudian ayat Al-Quran tidak akan pernah dusta. Wa idzal wuhusu husyirat, ketika binatang-binatang itu dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat, apabila lautan itu kemudian dipanaskan. Maka kita pernah mengilustrasikan bahwa kalau orang kemudian hidup di 3 alam, misalkan kemudian di darat, di air, dan di udara, semua sudah dalam kondisi terancam. Udara kemudian digambarkan ketika bintang-bintang akan dijatuhkan. Kemudian di darat, kemudian gunung-gunung akan dihancurkan, dan juga di laut akan dipanaskan. Maka sebanyak air di laut itu akan menjadi panas. Berapa panasnya derajat Celcius? Allah alam. Tapi panas Bapak Ibu, panas. Biasanya selama ini kan kita hanya merasakan rasa anget, di air kan anget. Kalau di luar, misalkan di kolam renang, di luar kolam renang dingin, tapi kalau masuk ke air agak anget. Ini bukan lagi anget, tapi panas. Jadi memanaskan apa yang ada di dalamnya. Pernah kita sebut bahwa ada kawah di dasar lautan. Kawah panas di dasar lautan. Panas di dasar lautan. Ini panasnya, ini kan kawah, lahar panas dari gunung. Iya. Tapi kemudian hanya sekedar memanasin sekitarnya. Air berada sekitarnya itu juga panas.
Sehingga tidak ada biota laut yang tinggal di sekitar kawah yang panas ini, di dalam laut Bapak Ibu, di dalam laut. Tapi kemudian dalam jarak sekian ratus meter ya tidak panas, hanya pada titik itu saja. Tapi pada saat terjadi hari kiamat nantinya, pada saat terjadi hari kiamat itu semua air laut adalah panas. Ini gunung di dalam laut Bapak Ibu, kawah berapi di dalam laut. Di dalam laut ada gunung berapi seperti ini kemudian tidak padam. Loh, kok nggak padam? Ya Allah Maha Kuasa dan panaskan dari panas bumi. Kok nggak ini ya, tidak padam ya, tetap keluar karena panasnya dari bawah dan dikeluarkan. Nah, ini baru kemudian gambaran kawah yang berada di laut. Saat terjadi hari kiamat semua lautnya menjadi panas. Nah, ini kalau gambaran ini kan di laut Bapak Ibu, dan kawahnya warnanya hitam. Jadi lahar panas, kemudian kena air laut ya hitam, nanti keluar lagi hitam lagi, terus seperti ini terus, dan masih terjadi. Nah, ini gambarannya. Maka di sini disampaikan bahwa sekalipun kemudian barang berharga tidak menjadi berharga. Jadi dunia harta benda sudah tidak bernilai. Ketika harta benda sudah tidak bernilai, orang fokus dengan apa yang akan terjadi pada dirinya. Dan kemudian setiap gambaran ini, ketika binatang buas kemudian menyerang mangsanya dan diberi kesempatan untuk membalas dendam, bagaimana dengan gambaran manusia? Setiap perilakunya pun akan diberi balasannya. Bahkan kemudian tidak ada orang yang mampu memanaskan sebanyak air yang berada di lautan, tapi pada hari kiamat semua akan menjadi panas. Wa idal biharu fujirat. Ini kemudian ada dalam surah Al-Infitor. Banyak kemudian beberapa ayat yang menunjukkan bahwa ada kesamaan ayat, maknanya sama dengan redaksi yang berbeda tentang hari kiamat. Seperti kalau kita lihat di surat kita, wa idal biharu sujirat, dalam Al-Infitor wa idal biharu fujirat, yang sama-sama dipanaskan. Ubay bin Ka'ab kemudian radhiyallahu anhu mengatakan, situ ayatin qabla yaumil qiyamah, ada 6 tanda-tanda sebelum terjadinya hari kiamat. Ini Bapak Ibu, 1-6 itu adalah 6 peristiwa yang terjadi di bumi ini sebelum hari kiamat. 1-6 adalah matahari digulung, kemudian bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung dihancurkan, kemudian onta bunting ditinggalkan, binatang liar dikumpulkan, dan lautan dipanaskan. Ini sebelum terjadinya hari kiamat, sudah terlihat dengan jelas. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat memang Allah firmankan dalam bentuk redaksi yang mudah untuk dipahami. Ada 6 tanda-tanda yang tersebut di dunia, dan 6 berikutnya lagi adalah terjadi di akhirat. Wasitul ukhra fil ayatit taliyah. 6 tanda berikutnya ada pada ayat-ayat berikutnya. Kita lihat di sini. Wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat. Pada ayat ke-7 Allah berfirman, wa idzan nufusu zuwijat. Ketika kematian itu memisahkan antara ruh dengan jasad, maka hari kebangkitan itu mempertemukan antara ruh dengan jasadnya. Inilah dimensi yang tidak dipercayai oleh orang-orang yang ingkar terhadap hari kebangkitan. Tidak mungkin orang yang sudah meninggal berubah menjadi tanah itu kemudian bisa dibangkitkan lagi. Apalagi mohon maaf yang korban kecelakaan yang hancur lebur kemudian bisa dibangkitkan lagi. Orang-orang yang tidak yakin dengan hari pembalasan nggak menerima itu. Kita selaku orang yang beriman dengan sepenuhnya bahwa ruh kita akan dipertemukan dengan jasad kita. Bapak Ibu pernah memperhatikan jari jemarinya enggak? Oh, kayak gini ya jari jemari saya gitu deh. Besok akan dipertemukan Bapak Ibu dengan jari jemari kita. Mungkin kalau kita lihat telapak tangan kita, ini kan kemudian simbolnya beda-beda. Kemudian dulu dilihat, oh kamu simbolnya adalah M, huruf M gitu. Apa maksudnya? M pertama adalah manusia, M kedua adalah mati. Manusia itu akan mati. Lah kemudian dari tanganmu, telapak tanganmu apa logonya? N, apa? Nerimo, manusia nerimo. Ada yang kemudian cuma 1 garis. Ini kan kita berbeda-beda telapak tangan kita. Kita belum berbicara terkait dengan sidik jari. Ya kan beda toh. Saya kepada ini ada potongan, di sini ada 3. Kita mungkin akan berbeda-beda. Itu kemahakuasaan Allah. Dan semua akan dipertemukan dengan jasadnya. Kita pernah menyinggung tidak akan pernah
tertukar antara ruh dengan jasadnya, tidak akan tertukar berbeda dengan di dunia, tidak. Semua akan kembali semula sebagaimana di dunia, gitu. Dan sebelum kemudian dipertemukan, Bapak Ibu, kita akan melalui tahapan yaitu alam barzah. Kita di dunia ini kemudian alam barzah, pemisah antara dunia dengan akhirat adalah barzakh. Maka orang yang kemudian meninggal itu masuk alam barzakh, sekalipun dia kemudian mohon maaf tidak dimakamkan karena tidak terurus atau tidak terketahui di mana, itu dia otomatis sudah masuk di alam barzakh. Kalau hadis menunjukkan bahwa orang yang dimakamkan ketika akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir di kuburannya, setelah kemudian ditinggalkan oleh keluarga terakhir yang meninggalkan makamnya, kemudian muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana orang yang meninggal tapi tidak dikuburkan? Berarti nggak ditanya-tanya dong? Tidak demikian, tidak demikian. Sama seperti kemudian memahami pemahaman yang kurang tepat. Malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya, mohon maaf, ada binatang anjingnya. Wah, kesempatan ini, kesempatan apa? Ini kakek saya lagi sakratul maut, saya mau cari anjing tak bawa ke rumah biar malaikat maut tidak datang. Bukan demikian. Ya kalau memang sudah ajalnya, sudah datang, ya akan meninggal. Lah katanya malaikat tidak akan masuk, malaikat rahmat yang membawa rahmat itu tidak mau masuk ke dalam rumah yang demikian itu. Ya, jamaah rahimakumullah, ini dipertemukan, dan ketika kita berada di kubur itu durasinya lebih lama daripada kita di dunia. Imam Nawawi berapa ratus tahun? Kalau sampai sekarang ini 800 tahun. Beliau sejak wafat dikubur kurang lebih sekarang ini kurang lebih itu 800 tahun. Imam Syafi'i di kuburan sampai sekarang berapa tahun? Berapa Pak Ali? Kurang lebih 1200 tahun. Jadi dibanding dengan masa hidupnya di dunia itu lebih lama di alam kuburnya. Kita juga demikian, kita akan lebih lama di alam kubur jika dibanding di dunia. Maknanya hidup di dunia, hidup di dunia itu seperti mampir ngombe, yang mbok tuku gorengan barang, nggak hanya ngombe saja, yang gorengan, makan gorengan. Itu menunjukkan bahwa kita itu sebentar dan juga sangat sebentar, sehingga ampun umpa-umpaan, ampun petakilan, ampun pencilaan. Karena hidup kita itu cuma sebentar saja. Bukan aji pong nak no, mumpung enak, mumpung ono, mumpung berkuasa kemudian semena-mena membuat kebijakan yang kemudian itu merugikan yang dipimpin. Nah itu kan benar introspeksi. Ya kemarin hak korupsi, sekarang pakai rompi kemudian nangis, nah gitu kan, nangis lagi spiral ini, Nah, wa idzal nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Ini menunjukkan gini, yang dikubur saja itu ditanya, kamu salah apa kok sampai kamu dikubur? Sebenarnya pertanyaan ini ketika yang dikubur adalah bayi perempuan, yang ditanya adalah yang dikubur, maka ini memberi ancaman kepada yang mengubur. Yang mengubur. Jadi kalau misalkan yang jadi korbannya itu kemudian ditanya kenapa kamu salah apa toh kok sampai dikubur? Ya nggak tahu, nggak ada salahnya. Maka bahasanya adalah ini untuk membidik yang menguburnya. Salah apa bayimu perempuan itu kamu kuburkan? Apakah dia itu membuat memalukan keluarga? Apakah kemudian menjatuhkan kehormatan keluarga? Apakah kemudian dan seterusnya? Pada dasarnya sama, baik laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Iya, tidak ada kemudian yang satu unggul daripada yang lain. Laki-laki lebih unggul dari perempuan, nggak ada. Perempuan lebih unggul daripada laki-laki pun tidak ada. Sama-sama memiliki hak yang sama untuk menjadi insan mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, paling bertakwa ini Allah tidak menentukan dengan jenis kelamin. Jadi semua memiliki hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Dan di dalam Al-Quran hanya ada dua jenis kelamin. Kalau tidak laki-laki, perempuan. Bapak Ibu tahu di Thailand ada berapa jenis kelamin? Berapa jenis kelamin di Thailand? Sama di cup. Berapa cup? Kita lihat di sini aja, ada 18 menikah. Di Thailand secara resmi diakui ada dua jenis kelamin, tetapi ada 8 jenis gender yang diakui secara sosial dan budaya. 18.
Ini dengan ini jadinya ini kawin dengan ini namanya ini nggak jelas. Nah ini ada 12 macam-macam. Z ada lady boy dan sebagainya. Oh di sini nih. Oh nggak jelas ya. Kalau ini dengan ini jatuhnya adalah ini. Sampai dapat berapa tadi? 12 Bapak Ibu. Maka di dalam Al-Qur'an hanya ada 2, zakari wa unsa. Laki-laki dan juga perempuan. Nah, di sini kemudian saya tulis bahwa jika yang terzalimi saja ditanya, apalagi yang berbuat zalim, maka tanyaan di sini adalah yang berbuat zalim, yang membunuh bayi, yang membunuh remaja putri dan sejenisnya, itu akan ditanyai. Rasul SAW mengingatkan pada kita bahwa orang yang bunuh diri dengan sengaja nih, nauzubillah, itu kemudian di neraka. Orang yang kemudian membunuh orang lain tanpa bersalah, maka termasuk dosa besar, karena dia mengambil haknya Allah. Allah yang berhak untuk mewafatkan, mematikan seseorang. Oleh karena itulah kemudian siapapun pelaku pembunuhan yang di dunia sampai sekarang misalkan tidak terungkap pelaku sebenarnya, tidak akan lepas di hari akhir nantinya. Itu justru itu kemudian menjadi besar, tanggungannya menjadi besar dan juga berat. Wa idzal mau'udatu su'ilat sa'altu wal wad'u jarimah uzma. Membunuh anak kecil, yang menguburnya seperti itu adalah termasuk dosa besar, bahkan uzma yang paling besar. Jadi dia sudah menghilangkan nyawa orang. Yang kedua, cara menghilangkannya dengan dikubur hidup. Jadi kayak secara perlahan gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian kita lihat bahwa akhraja Imam Ahmad an Khonsa ibnatu Muawiyah as-Sarimiyah an ammiha, dari pamannya, qala qultu ya Rasulullah man fil jannah. Ada kemudian bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul, man fil jannah, Rasul, siapakah orang yang di surga? Man itu pertanyaan untuk yang berakal, man siapa? Kalau ma adalah untuk yang tidak berakal. Man fil jannah, qala an-nabiyyu fil jannah, nabi itu di surga. Wasyahidu fil jannah, dan kemudian orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu di surga. Wal mauludu fil jannah, bayi yang kemudian lahir, maulud dilahirkan, jadi masih bayi, itu di surga. Wal mau'udatu fil jannah, bayi yang dikubur hidup-hidup itu juga di surga. Jadi yang kagungan putra atau putri meninggal dalam keadaan masih bayi, belum balik, fil jannah, jadi tabungan bagi orang tuanya. Kita lanjutkan lagi, wa idza suhufu nusyirat wa idza sama'u kushitat. Maka di sini kita lihat pada ayat berikutnya, wa idza suhufu nusyirat, apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, apa yang dilakukan kemudian akan menjadi jelas. Di sini saya mau menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan kebaikan akan tertulis, melakukan keburukan pun akan tertulis. Si A bermaksiat ditulis, dan kemudian si A bertobat atas maksiatnya itu kemudian ditulis. Secara catatan, dokumentasi dan kronologinya terjaga rapi sehingga tidak ada keterputusan sejarah. Dan wal asri, demi masa, itu adalah masa di mana kita hidup, Bapak Ibu. Salah satu definisi adalah demi masa kita hidup. Sejak kita hidup sampai kita wafat saja, kita tidak ditanya. Kita dengarkan azan.
Jamaah rahimakumullah, maka dalam penjelasan bahwa setiap catatan amal kita akan diperlihatkan wa idza sama'u kusyitat, apabila langit dilenyapkan. Ada penjelasan menarik di sini bahwa setiap perbuatan kita itu tidak ada yang terlewatkan. Maka pada dasarnya setiap hari kita ini melukis buku kita masing-masing. Apa yang mau kita tuliskan di dalam buku cerita kita, itulah yang akan kita lihat. Kita sudah sampai informasi pada kita terkait dengan berhati-hati menjaga lisan dalam bertindak, berperilaku, makan, minum, pergaulan, karena semuanya akan kemudian diperlihatkan. Alimat kullu nafsim ma ahdarathu inda nashri suhuf. Jadi setiap jiwa itu mengetahui apa yang telah dilakukan, bahkan yang sudah lama kita lakukan, bahkan kita lupa pun akan menjadi ingat saat hari itu. Bapak Ibu masih ingat ketika saya tanya, jenengan ketika umur 3 tahun 8 bulan 11 hari apa yang dilakukan pada waktu jam 5 pagi? Kan tidak tahu. Besok akan kemudian terbuka catatan itu. Maka tadi saya sampaikan bahwa wal asri itu kemudian demi masa adalah masa hidup kita. Dari sejak kemudian kita balik sampai kemudian kita wafat. Apa sih yang kemudian kita lakukan? Kenapa mulai dari balik? Karena sebelum balik tidak termasuk kemudian kita tidak termasuk mendapatkan taklifat, tidak mendapatkan kewajiban dan juga larangan. Tapi setelah kemudian balik barulah kemudian mendapatkannya. Dan bagian akhir kemudian wa idal jahimu su'irat wa idal jannatu uzlifat. Hanya ada 2 tempat Al-Quran menyebutkan. Satu adalah jahim, neraka, mewakili dengan seluruh neraka jahim, dan jannah. Ketika neraka jahim kemudian dinyalakan, dan kemudian ketika surga sudah didekatkan, amal perbuatan dan kemudian rahmat Allah lah yang akan menentukan siapa masuk kemana. Wa rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ya memang yang memasukkan seseorang ke surga bukan karena ibadahnya yang banyak, tapi rahmat Allah, seperti pendapat Dr. Majdi Hilal. Tetapi kemudian rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsin. Jadilah orang-orang yang muhsin yang dalam ibadahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluk yang ada di sekitarnya. Allahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin, dan dikumpulkan dengan keluarga kita masing-masing. Amin. Mari kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.